Salam hobis, Gappi Biologi. Ayo hobis yang budiman, kita tonton video hari ini, tetapi jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe video kami ini, juga klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Tahukah hobis, bahwa keberhasilan serta laju produktivitas dari pembudidayaan ikan hias sangatlah bergantung pada kualitas air budidaya yang dipergunakan. Untuk menghasilkan air yang berkualitas, maka aspek dari parameter fisika, kimia, juga biologi sangat besar peranannya. Namun di video hari ini kami hanya membahas pada aspek kimia saja sebagai parameter di dalam mendapatkan air budidaya yang lebih berkualitas, dan pembahasan kali ini adalah tentang pH air. Power of hydrogen atau disingkat pH adalah ukuran untuk menilai tingkat keasaman atau kebasahan suatu cairan, dengan skala pengukuran dari angka 1 hingga 14. Untuk budidaya ikan air tawar, pH yang cocok adalah 6 sampai dengan 9. Juga syarat lain yang penting adalah fluktuasi atau perbedaan pH pagi dan siang hari tidak lebih dari 1. Untuk pengukuran pH pada air, maka dapat kita lakukan dengan mempergunakan kertas pH atau kertas lakmus yang memakai metode perbedaan warna. Selain itu, pengukuran pH dapat juga dilakukan dengan memakai pH water digital otomatis. Kedua alat pengukur pH ini adalah berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui apakah air yang diuji memiliki sifat asam ataupun bersifat basa. Sekarang, ayo hobis, mari kita lihat beberapa kondisi pH daripada air budidaya, serta pengaruhnya terhadap perkembangan ikan. Dan ini dia, nomor 1. Nilai pH berada di bawah angka 7. Kondisi air bersifat asam. Kondisi air dengan nilai pH yang rendah, atau bersifat asam rendah, sangat beresiko bagi kelangsungan hidup ikan. Bila pH air pada nilai 5 sampai dengan 6,5, maka ikan akan sensitif terhadap bakteri ataupun parasit, yang berdampak pada nafsu makan ikan menjadi turun. Selanjutnya, bila pH air berada pada nilai di bawah 4,5, maka air akan meracuni ikan. Pada umumnya ikan hias air tawar dapat hidup normal dan tumbuh besar dalam kondisi air bersifat asam ini pada nilai pH di atas 6,5, meskipun ada beberapa jenis ikan tertentu lainnya yang dapat hidup dan tumbuh besar pada kondisi pH air yang sangat rendah. Penurunan pH pada air budidaya terjadi disebabkan oleh terakumulasinya hasil proses metabolisme ikan, yang menjadi daya racun dari amoniak dan nitrit. Pada banyak kasus, penurunan pH dan juga naiknya kadar amoniak terjadi pada kolam yang lama tidak pernah mengalami pergantian air dan juga sisa pakan yang berlebihan. Akibat dari perubahan kondisi amoniak ini, ikan mengalami stres, kehilangan keseimbangan, juga mengalami kerusakan pada jaringan insang. Juga apabila nilai pH turun pada nilai 5, atau bersifat terlalu asam, maka kondisi tersebut akan membunuh telur ikan, sehingga ikan tidak akan menetas. Sedangkan untuk menaikkan pH air, bersifat asam di bawah nilai 6,5 menjadi pH normal, maka dapat kita lakukan dengan cara yang alami, yaitu dengan merendamkan bongkahan batu kapur, ataupun juga menggunakan karang jahe yang direndam pada dasar kolam ataupun akuarium. Semakin banyak jumlah karang jahe yang digunakan, maka semakin cepat juga pH air naik. Nomor 2. Nilai pH berada di atas angka 7. Kondisi air bersifat basa. Kondisi air dengan nilai pH yang tinggi atau air bersifat basa juga beresiko bagi kelangsungan hidup ikan. Ikan hias air tawar akan bertumbuh pesat pada air yang kadar pH-nya berkisar di antara angka 6,5 sampai dengan angka 8. Namun pada air yang bersifat basa dengan kadar pH melebihi angka 8, maka pertumbuhan ikan akan terhambat. Juga apabila kadar pH di atas angka 9,2, maka air akan bersifat basa tinggi atau alkali, maka air akan meracuni dan membunuh ikan. Kondisi air dengan nilai pH yang tinggi, maka yang dominan adalah amonia atau MH3, sedangkan air yang nilai pH yang rendah yang dominan adalah amonium atau MH4+. Timbulnya amonia disebabkan ketika tingkat pH air naik dan menjadi lebih basa, maka ion amonium secara kimia bereaksi dengan air untuk membentuk ion amonia beracun, yang dapat membunuh ikan yang dibudidayakan. Di samping itu, dengan tingginya kadar amonia di kolam, maka kadar oksigen di kolam menjadi rendah. Juga perlu diketahui, kadar amonia yang aman dan baik bagi kelangsungan hidup ikan adalah kurang dari 1 ppm, dan jika lebih maka dapat membahayakan bagi ikan dan juga organisme lainnya di kolam. Dan juga,
Penyebab besar kecilnya nilai angka pH sangatlah dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya kandungan karbon dioksida di air. Karbon dioksida sendiri adalah hasil dari respirasi atau pernapasan ikan, yang menghasilkan karbon dioksida yang berbeda di siang dan malam hari. Ketika malam hari karbon dioksida meningkat sehingga pH air juga naik, dan ketika pagi dan siang hari kadar karbon dioksida turun sehingga pH air juga ikut turun. Untuk menurunkan kadar pH yang tinggi dapat dilakukan dengan cara alami, yaitu dengan merendam lembaran daun ketapang kering ke dalam air budidaya. Selain dapat menurunkan pH air secara alami, daun ketapang juga berfungsi sebagai anti jamur dan juga dapat menekan keganasan penyebaran bakteri, oleh karena daun ketapang mengandung flavonoid berupa kaempferol dan quercetin. Juga manfaat lain dari daun ketapang adalah daun ketapang bersifat sebagai pH buffer, sehingga mampu mencegah stres pada ikan yang dibudidaya. Untuk aplikasi pemakaiannya, daun ketapang cukup direndam ke dalam air yang pH-nya tinggi untuk beberapa waktu hingga kadar pH air menjadi turun, sampai pada nilai pH yang kita inginkan. Setelah nilai pH sudah sesuai yang kita kehendaki, daun ketapang yang direndam diangkat keluar dari dalam air budidaya agar tidak sampai terjadi pembusukan dari daun di dalam air kolam. Selanjutnya, nomor 3. Nilai pH 7, kondisi air bersifat netral. Air yang memiliki level nilai angka 7 adalah air ber-pH netral yang disebut juga sebagai air murni. Kemurnian air akan berubah apabila level nilai angka pada pH bertambah ataupun kurang dari angka 7. Semakin rendah nilai angka skala pH dari angka 7, maka semakin tinggi jumlah kandungan zat asam di air. Juga apabila semakin tinggi nilai angka skala pH dari angka 7, maka air semakin lebih basah. Dalam pembudidayaan ikan hias, hal kualitas air sangatlah perlu untuk diperhatikan. Pada umumnya ikan hias akan dapat hidup dan bertumbuh dengan baik pada level nilai angka pH yang mendekati dengan skala nilai angka pH 7. Dan skala nilai angka pH yang dapat ditolerir adalah berkisar pada angka 6 sampai dengan angka 9. Meskipun demikian, beberapa jenis ikan hias lainnya juga ada yang dapat hidup dan bertumbuh dengan baik meskipun skala nilai pH melebihi ataupun kurang dari skala nilai pH yang dapat ditolerir oleh kebanyakan ikan hias pada umumnya. Seperti misalnya, ikan neon tetra lebih menyukai kondisi air yang sedikit lebih asam, dengan skala nilai pH berkisar antara 5,5 sampai dengan 6,5. Lain lagi dengan ikan koi yang lebih menyukai kondisi air yang sedikit lebih bersifat basa. Juga ikan cupang yang hidupnya lebih cocok pada kondisi air yang berskala pH netral. Demikian Hobbies video hari ini. Dadah.